Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah tanpa melalui proses di pengadilan. Baik, terkait sengketa tanah sebetulnya sudah ada peraturan terbaru yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah tersebut, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Di dalam Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2016 tersebut dikelompokkan menjadi 3 macam kasus pertanahan. Apa saja? Yang pertama, sengketa tanah. Yang kedua, konflik tanah. Yang ketiga, perkara pertanahan. Untuk sengketa tanah ini cakupannya tidak sampai meluas. Biasanya perselisihan terjadi antar keluarga, bisa antar tetangga dan sebagainya. Untuk konflik pertanahan, cakupannya sudah mulai meluas. Biasanya perselisihan ini terjadi antar organisasi, golongan, badan hukum dan lain sebagainya. Yang ketiga, terkait dengan perkara pertanahan. Untuk perkara pertanahan ini, perkaranya sudah masuk ke ranah pengadilan atau litigasi. Baik, dari ketiga kelompok kasus pertanahan tersebut, yang akan kita bahas adalah di poin yang pertama, yaitu sengketa tanah. Apabila di antara kita yang mengalami sengketa terkait dengan pertanahan, yang dilakukan di awal adalah membuat pengaduan. Pengaduan bisa dibuat secara tertulis maupun dikirim secara online melalui website kementerian terkait. Tentunya pengaduan tersebut ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN setempat. Pengaduan biasanya berisi tentang yang pertama adalah identitas pengadu, yang kedua adalah kronologi singkat kejadian. Baik, setelah kita membuat pengaduan dan mengirimkan pengaduan tersebut kepada pihak BPN, maka jika dirasa pengaduan kita memenuhi persyaratan, maka kita akan diberikan tanda terima pengaduan. Setelah kita menerima tanda terima pengaduan, hal yang dilakukan pihak BPN adalah mengumpulkan data-data. Apa saja data-data yang dikumpulkan oleh pihak BPN? Yang pertama, data fisik dan data yuridis. Yang kedua, putusan dari pengadilan. Kalau ada BAP dari kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun dokumen yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum lainnya. Yang ketiga, data yang berkaitan dengan sengketa tanah. Yang keempat, data yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Yang kelima, mengumpulkan keterangan saksi. Baik, setelah pihak BPN mengumpulkan data-data tersebut, yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan analisis data ini adalah untuk menentukan apakah sengketa kita masuk di domainnya atau tanggung jawabnya BPN ataukah tidak. Jika sengketa kita masuk di domainnya BPN, hal yang dilakukan selanjutnya adalah BPN melakukan penelitian terhadap data tersebut. Apa saja yang dilakukan BPN dalam melakukan penelitian? Yang pertama, penelitian dengan mengkombinkan data terhadap kondisi real di lapangan. Yang kedua, penelitian terhadap gambar ukur, peta bidang, sertifikat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Setelah dilakukan penelitian, selanjutnya yang dilakukan BPN adalah mengeluarkan keputusan. Keputusan ini meliputi yang pertama, keputusan pembatalan pendaftaran hak atas tanah. Yang kedua, keputusan pembatalan sertifikat. Yang ketiga, keputusan terkait dengan perubahan data pada sertifikat. Yang keempat, BPN akan mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa tidak adanya kesalahan administrasi seperti itu. Itulah tadi ulasan kami berkaitan dengan apabila pengaduan kita masuk di ranahnya BPN. Namun yang menjadi pertanyaan, apabila BPN tidak berwenang dalam mengatasi sengketa
pertahanan kita, apa yang dilakukan? BPN tetap menerima pengaduan kita. Selanjutnya yang dilakukan adalah mengumpulkan para pihak untuk dilakukan mediasi. Ya, apabila dalam mediasi tersebut ada suatu kesepakatan atau persetujuan, maka dibuatlah perjanjian perdamaian. Ya, setelah dibuat perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Baik, itulah tadi ulasan kami terkait dengan bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah tanpa melalui proses di pengadilan. Semoga video ini bermanfaat. Saya Iwan Suandayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.